Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Jendela Kiplen, channelnya pecinta tanaman hias. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu diberikan kabar baik, sehat walafiat ya teman-teman. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya mempunyai tanaman hybrid sweet celery variegata, teman-teman ya. Ini hybrid sweet celery variegata. Variegatanya kuning terang, variegata full ya, atas bawah depan belakang kiri kanan ya teman-teman. Dan size nya juga sudah lumayan besar ya teman-teman. Ini ukuran di pot 13 cm ya teman-teman. Pot tinggi 13 cm. Di sini saya akan sharing mengenai trik agar kerapatan antar daun itu stabil ya teman-teman. Jadi kan kalau misalkan kita mempunyai tanaman yang performnya seperti ini ya, ke atasnya itu yang intinya tuh yang roset ya, yang daunnya agak tipis seperti ini, agak tipis ya, nggak terlalu tebal. Karena kalau terlalu tebal daunnya mungkin susah dibentuknya gitu teman-teman ya. Contohnya yang seperti ini yang saya punya pada tanaman sweet celery variegata ini teman-teman ya. Saya akan memberikan tips bagaimana cara mengatur kerapatan antar daun seperti ini teman-teman ya. Ini kan ada yang renggang, ada yang rapat gitu teman-teman ya. Di sini kan ada yang rapat tuh seperti ini teman-teman ya. Nah, sini akan saya berikan triknya bagaimana untuk mengatur kerapatan si antar daun ini teman-teman ya. Salah satu cara yang saya pernah lakuin yaitu dengan menggunakan potongan styrofoam ini teman-teman ya. Nah, potongan styrofoam ini kita potong kecil-kecil menyesuaikan si kerapatan daun ini teman-teman ya. Caranya bagaimana? Yaitu caranya dengan kita selipin aja di sela-sela antar daun seperti ini teman-teman ya. Nah, ini jaraknya terlalu rapat ini teman-teman, kita masukin seperti ini. Nah, kita pakai feeling aja teman-teman ya, kira-kira rapatnya segimana sih biar antar daun itu sama gitu teman-teman ya. Kalau misalkan kurang renggang atau terlalu renggang, kita yang sebelahnya kita ganjel gitu teman-teman ya. Ini seperti ini ya teman-teman ya. Kita lihat lagi yang paling rapat yang mana, kita putar-putar nih. Dan biasanya kalau misalkan teman-teman ingin mempunyai tanaman yang susunan daun, kerapatan daunnya itu sama, nah teman-teman, inilah salah satu triknya gitu ya. Fungsinya buat apa ya? Biar jarak antar daunnya itu sama. Biasanya dinilai dalam kontes teman-teman gitu ya. Nah, di sini sih bukan buat kontes tapi hanya trik saja teman-teman. Barangkali teman-teman pemula, penghobi baru yang belum tahu bagaimana trik untuk mengatur kerapatan antar daun ya seperti ini teman-teman ya. Berapa lama bisa ngebentuk ya? Ini sih ngebentuknya gitu ya. Kalau lama waktunya itu belum saya cross check ya berapa lamanya, tapi ya alhamdulillah pengalaman saya itu selama pakai styrofoam seperti ini, ganjal seperti ini, dan ketika saya lepas styrofoamnya, si daunnya itu udah ngebentuk gitu ya. Kerapatan daunnya udah mulai sama gitu teman-teman. Pokoknya yang terlalu rapat gitu kan kurang bagus dilihatnya itu ya teman-teman ya. Nah, kita ganjel dengan potongan-potongan styrofoam seperti ini teman-teman ya. Kenapa menggunakan styrofoam? Styrofoam itu
Yang pertama gampang didapat ya teman-teman, yang kedua juga aman buat si tanaman, dia tidak ini ya, tidak ngerusak tanaman. Jadi kalau misalkan kita paksain masukin seperti ini juga, si tanaman tuh nggak bakalan luka, nggak bakalan lecet atau tergores gitu ya, nggak bakalan ya teman-teman ya. Kita lihat aja posisinya di sini yang kurang bagus yang mana, yang terlalu rapet yang mana. Dan ini bisa dilakuin ke tanaman jenis yang performanya seperti ini ya, rata-rata yang roset-roset seperti ini, yang daunnya agak tipis ya, seperti sweet celery yang saya spill ini ya, daunnya agak tipis teman-teman. Biasanya teman-teman yang suka ikut kontes para suhu, para senior gitu ya teman-teman, buat ngebentuk tanaman-tanaman yang untuk dikontesin itu, biasanya mereka benar-benar perawatannya itu, mulai dari perawatan ini apa, kesuburannya, performanya, benar-benar diperhatikan ya teman-teman. Nah ini teman-teman ya, pokoknya dilihat yang paling rapat yang mana, kita tambahin styrofoam teman-teman ya. Aduh, hampir saja. Potongan styrofoamnya menyesuaikan ya, kalau misalkan terlalu rapat banget berarti agak gede, kalau misalkan rapatnya dikit ya kecil nggak apa-apa. Nah gini teman-teman ya, seterusnya sampai selesai. Jadi ini bukan hiasan styrofoam. Kalau misalkan teman-teman melihat styrofoam pada tanaman sansevieria seperti ini tuh bukan hiasan, tapi ini untuk membentuk kerapatan atau jarak antar daun biar jaraknya itu stabil. Nih kan misalkan seperti ini terus kan stabil nih segini jaraknya, itu bagus teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk sharing kali ini cukup teman-teman ya, mengenai tips atau trik untuk mengatasi kerapatan daun agar jarak antar daunnya stabil teman-teman ya. Oke teman-teman, terima kasih. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.